Saya Aziza Hanif Ainia dengan NIM 102321097. Pada kesempatan ini akan melakukan praktikum sederhana mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Membuat telur bereaksi dengan asam-asam yang digunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, menentukan konsentrasi larutan mana yang memberikan efek reaksi paling besar. Yang ketiga, menentukan hasil reaksi telur dan asam cuka yang terjadi. Telur merupakan sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai penghasil protein hewani, telur menjadi sarapan wajib bagi mereka yang bekerja seharian, terutama anak-anak pada usia pertumbuhan. Telur yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat merupakan telur yang dihasilkan dari kelompok Apes. Menurut Surapti 2002, telur memiliki 3 komponen penyusunnya, yaitu kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari berat total telur, sementara putih telur memiliki berat sekitar 57% dari berat total telur, dan kuning telur memiliki berat sekitar 32% dari berat total telur. Secara umum, struktur cangkang telur tersusun oleh kalsium karbonat sebesar 94%, kalsium fosfat sebesar 1%, material organik lain sebesar 4%, dan magnesium karbonat sebesar 1%. Menurut Faza 2017, kalsium karbonat merupakan penyusun utama cangkang telur yang berwarna putih. Kalsium karbonat dapat ditemukan tidak hanya di cangkang telur, tapi juga dapat ditemukan pada bebatuan. Selain itu, kalsium karbonat juga dapat ditemukan pada komponen penyusun cangkang-cangkang organisme laut. Kalsium karbonat dapat bereaksi dengan berbagai macam asam. Ketika kalsium karbonat direaksikan dengan asam, senyawa tersebut akan terurai dan melepaskan gas karbon dioksida. Kalsium karbonat tidak hanya dapat bereaksi dengan asam, tapi juga dapat bereaksi dengan suhu panas. Ketika senyawa kalsium karbonat dipanaskan, maka senyawa itu akan terurai menjadi senyawa kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Menurut Perry 1997, asam asetat atau asam cuka adalah larutan senyawa yang tidak berwarna, berbau menyengat, berbentuk cairan, dan memiliki rasa asam. Asam asetat dapat larut di dalam alkohol, air, gliserol, dan eter. Asam asetat memiliki rumus kimia CH3COOH. Asam asetat memiliki sifat fisik berupa bentuk cairan yang tidak berwarna, berat molekul sebesar 60 kg per kilomol, titik didih dan titik lebur masing-masing 117,87 derajat Celcius dan 16,6 derajat Celcius, serta memiliki densitas pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 1,049 kg per liter. Menurut Kalori 2008, asam asetat banyak digunakan sebagai bahan pembangkit rasa asam dan pengawet, sebagai bahan penyedap rasa, dan sebagai produksi asam alifatis terpenting sebagai bahan warna dan parfum, dan sebagai bahan pembuatan obat-obatan aspirin. Alasan pemilihan bahan. Dalam percobaan ini, saya menggunakan telur ayam biasa dan cuka dapur. Telur ayam dipilih karena mudah didapat dan kulitnya dapat bereaksi dengan asam yang akan diujikan. Sedangkan asam cuka dipilih karena asam tersebut selain karena harganya yang murah dan terjangkau juga mudah didapat, asam cuka cocok untuk direaksikan dengan cangkang telur. Desain percobaan yang digunakan dalam penelitian ini tergolong mudah dan simpel, yaitu telur diletakkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu dituangkan asam cuka hingga telur terendam cuka. Encerkan cuka 50 ml dengan menambahkan 100 ml air, dan encerkan cuka 100 ml dengan menambahkan 50 ml air. Hal ini dilakukan agar ada variasi konsentrasi larutan pada percobaan ini, sehingga dapat lebih mudah mengamati dan membandingkan perubahan pada reaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah memberi label konsentrasi pada wadah asam cuka, yaitu konsentrasi 1M, 0,66M, dan 0,33M. Masukkan telur ke dalam wadah dan tuangkan cuka sampai telur terendam cuka. Lakukan pada semua telur yang ada di dalam wadah dan berikan cuka dengan konsentrasi yang berbeda. Diamkan telur selama 24 jam, lalu amati dan catat perubahan yang terjadi. Dan berikut adalah hasil pengamatan terhadap telur yang telah direndam cuka dengan konsentrasi 1M. Berikutnya adalah hasil pengamatan terhadap telur yang telah direndam cuka dengan konsentrasi 0,66M. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan terhadap telur yang telah direndam cuka dengan konsentrasi 0,33M. Kesimpulan pada percobaan ini adalah yang pertama, cangkang kulit telur dapat bereaksi dengan asam cuka konsentrasi 1M, 0,66M, dan 0,33M. Yang kedua, larutan yang memberikan efek reaksi yang paling besar adalah larutan dengan konsentrasi 1M. Yang ketiga,
Hasil reaksi telur dan asam cuka adalah berupa gelembung gas karbon dioksida dan uap air. Berikut adalah lampiran biaya yang dikeluarkan pada percobaan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.